A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam beberapa kesempatan saya menyimak ceramah seorang ustadz, dan terkadang juga saya mendengar ceramah beberapa ustadz di media sosial, atau saya juga terlibat dalam sebuah perdebatan di grup-grup komunikasi seperti WA, Telegram, dan sebagainya. Kemudian saya mengamati bahwa ada sebagian kata-kata atau kalimat atau ceramah atau diskusi, dialog, atau apapun bentuknya komunikasi dari para mubaligh, dari para asatid atau guru besar atau dosen dan sebagainya, menurut saya ada kekerasan komunikasi di dalamnya. Jadi komunikasinya keras, komunikasinya kasar, komunikasinya tidak beradab. Yang dimaksud dengan kekerasan komunikasi menurut saya adalah sebagaimana kekerasan fisik itu menyerang fisik, menyerang wajah, melukai mata, melukai wajah Anda, kaki Anda, tubuh Anda, dan sang korban merasa sakit. Demikian juga dalam kekerasan komunikasi itu, audiens atau pihak yang diajak bicara atau teman dialog atau teman chatting dan sebagainya itu merasa tersinggung, merasa diremehkan, merasa dibully. Jadi komunikasi itu menurut saya keras. Pertama, kalau tidak bijak. Jadi seorang pembicara, ustadz, guru, dosen itu harus mempertimbangkan audiens. Audiens itu kan beragam, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Ada wanita, ada laki-laki, ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, kalau menyeragamkan ini terkadang-kadang kita lupa bahwa ada kata-kata kita, ada frasa kita yang bisa jadi menyinggung, meremehkan audiens itu. Karena kita tidak bijak, tidak mempertimbangkan tingkatan intelektualitas, tidak mempertimbangkan gradasi pemahaman mereka, sehingga kita merasa tidak peduli dengan bahwa mereka adalah orang-orang awam. Kita lalu mengatakan orang yang bodoh misalnya, hanya orang-orang pintar yang bisa memahami bahwa ini konsumsi orang-orang intelek misalnya. Nah, itu kata-kata seperti itu menurut saya bentuk kekerasan komunikasi. Seorang bijak tentu akan menggunakan berbagai bahasa sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Al-Quran berkomunikasi dengan cerita, dengan tamsil, analogi, dengan perumpamaan, dengan perintah, dengan statement, dengan membuat premis-premis, dengan membandingkan, dengan banyak bertanya. Nah, seandainya kita tidak tepat, misalnya bercerita tentang hal-hal yang abstrak kepada anak-anak kecil, itu menurut saya adalah bentuk kekerasan komunikasi ketika kita memaksakan mereka untuk bisa memahami. Padahal ada bahasa lain yang mungkin bisa dipahami oleh semua orang, misalnya cerita. Al-Quran padahal mengajarkan wajadilhum bilatih ya ahsan. Bahkan berdebat pun kita harus berdebat dengan cara yang
ahsan, yang terbaik. Perdebatan itu kan biasanya dengan musuh, dengan rival, dengan lawan yang memiliki pandangan yang secara diametrikal berbeda dengan kita, bahkan bukan hanya dalam urusan furu, urusan usul, tapi kita harus berdebat dengan cara yang baik. Berdebat itu membukakan, menyingkapkan, bukan menundukkan, bukan mengalahkan. Nah, bisa jadi bentuk-bentuk cara-cara mengalahkan itu ada intimidasi terselubung. Ada usaha untuk melumpuhkan kesadaran mereka. Sehingga mereka dianggap tidak sadar, dianggap tidak rasional, dilumpuhkan. Yang kedua, kekerasan komunikasi itu ketika menyingkapkan aib. Jadi aib mereka tersingkap, misalnya kebodohan mereka, ketidaktahuan informasi, mereka tidak update tentang data. Bukan mereka bodoh, tapi karena tidak update, mungkin saja itu bukan concern mereka untuk selalu mengetahui berita-berita terbaru, selalu mengetahui informasi-informasi yang terbaru. Nah, kita gunakan senjata itu karena kita memiliki informasi yang baru untuk menyudutkan seseorang. Kamu sih misalnya, kamu sih tidak tahu perkembangan yang terbaru. Kamu sih belum baca ini, belum baca itu. Kamu sih tidak banyak berpikir, tidak banyak bertanya. Ini menurut saya bentuk kekerasan komunikasi. Karena ya audien atau objek dilecehkan, diremehkan, dianggap tidak update, dianggap update itu hal yang prinsip, padahal tidak penting. Kita memprioritaskan hal sesuatu yang menurut orang lain juga punya prioritas lain. Lalu kita memaksakan orang lain agar hanya mementingkan prioritas kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga katakanlah subjektif. Jadi kita harus menyadari subjektif dan objektif. Subjektif itu yaitu statement tanpa burhan, tanpa dalil. Atau misalnya kita punya dalil, tetapi dalil itu banyak. Lalu kita memilih dalil yang menurut kita benar. Lalu kita mengabaikan dalil-dalil yang melawan dalil kita. Sehingga kita menyerang orang lain berdasarkan dalil kita. Padahal orang lain juga punya dalil yang melawan argumentasi kita. Nah, kita berusaha mati-matian, loh ini dalilnya, ini dalil yang paling kuat, ini dalil yang paling benar. Padahal banyak dalil yang sama satu sama lain dalilnya itu punya posisi yang sama. Jadi kita memprioritaskan, membesar-besarkan satu dalil, satu argumen, padahal banyak argumen. Jadi subjektif kita merasa objektif. Kita merasa ini adalah pencerahan. Ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Tapi harus hati-hati apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Apakah kebenaran itu hal yang prinsip, yang diterima oleh semua ulama, semua ilmuwan, semua kalangan, atau kebenaran itu hanya kebenaran madhab saja, atau tafsiran Anda atas kebenaran itu. Hati-hati, karena seorang yang demagog, ya seorang yang provokator itu tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana tafsiran atas kebenaran, mana teks, mana tafsiran atas teks. Nah, ini hati-hati, ini bisa menyakiti hati orang, bisa menyinggung orang. Padahal Al-Quran mengatakan kalimun nasa ala qadri ukulihim. Riwayat bahwa kita harus berbicara sesuai dengan kadar kapasitas intelektual mereka. Kalau kita bicara terlalu tinggi juga bisa membuat orang tidak paham dan kita memaksakan agar dia paham. Atau terlalu sederhana juga membuat orang juga tidak paham karena Anda telah mensimplifikasikan hal-hal yang sebetulnya rumit dan kompleks. Ini adalah bentuk arogansi seorang komunikator.
Apalagi dia merasa bahwa dia punya ideologi yang paling benar, yang paling komprehensif. Dia punya paradigma yang paling universal, sehingga dia merasa bebas menafsirkan sesuai dengan ideologinya. Kemudian kekerasan komunikasi juga adalah mengancam. Jadi Anda mengancam teman Anda mengancam murid Anda mengancam jamaah Anda bahwa kalau tidak mengikuti pandangan ini, Anda masuk dalam kategori misalnya musuh. Kalau Anda tidak mengikuti pandangan ini, Anda anti NKRI misalnya. Kalau tidak mengikuti pandangan ini, Anda anti Pancasila. Kalau tidak mengikuti pandangan ini, Anda komunis. Kalau tidak mengikuti pandangan ini, Anda liberalis, Anda hedonis, Anda kapitalis, dan sebagainya. Itu konsekuensi itu kan apa hubungan antara premis Anda dengan konsekuensinya. Premis itu bisa jadi Anda bawa premis yang terlalu luas atau terlalu spesifik. Nah, hati-hati ya, jangan Anda konklusikan sebagai hal yang mutlak, yang absolut. Ini banyak terjadi. Atau Anda punya konsep, punya tasawur, punya teori, lalu Anda menganggap ada misdaknya, ada bukti hakikinya, dan itu sebagai salah satu bukti hakikinya. Padahal konsepnya sendiri umum, konsepnya sendiri bisa jadi memiliki banyak misdak, banyak instansi. Kemudian bentuk kekerasan komunikasi juga adalah memaksakan paradigma. Orang lain itu memiliki paradigma tertentu. Kalau Anda seorang filsuf lalu berdialog dengan para fuqaha, Anda meremehkan fuqaha misalnya terlalu materialis, terlalu tekstualis, terlalu skripturalis, dengan membandingkan dengan paradigma Anda yang misalnya bergradasi, berhierarki. Itu kan perbedaan jarak paradigma. Anda tidak bisa memaksakan. Paradigmanya memang seperti itu. Seharusnya Anda berdialog, bertanya-tanya, jangan langsung mendominasi, menghegemoni bahwa yang universal lebih baik dari yang partikular, atau yang spiritual misalnya lebih baik daripada yang material. Padahal itu hanyalah gradasi saja, gradasi dari realitas. Dan sekali lagi itu kembali kepada bahwa audien itu berbeda tingkatan, berbeda kesukaan juga, dan berbeda prioritas juga. Lalu Anda memaksakan bahwa prioritas sekarang adalah ini, prioritas sekarang adalah berjihad. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti jihad, maka Anda menganggap itu adalah munafik misalnya. Padahal ada aspek-aspek lain di samping jihad juga, misalnya orang bisa berjihad dengan ilmu, dengan harta, bukan hanya dengan nyawa misalnya. Kalau Anda punya pandangan seperti itu, Anda akan menjadikan orang lain sebagai musuh Anda. Dengan aroganisme itu Anda tidak segan-segan mengejek orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain secara verbal, menyulut emosi. Jadi Anda hanya memuaskan emosi Anda. Anda tidak mempertimbangkan psikologi mereka, tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip mereka, tidak mempertimbangkan gradasi mereka. Bisa jadi mereka masih dalam proses, harus mencerna dulu. Dan kemudian Anda tidak mempertimbangkan trust, kepercayaan. Orang lain itu mau mendengar, mau menyimak, kalau Anda itu dipercaya. Anda belum dipercayai, orang lain belum trust kepada Anda, belum yakin kepada Anda, lalu Anda membombardir dengan berbagai pernyataan, dan kalau mereka tidak menerima pernyataan Anda menganggap menyebutnya dengan label-label yang tidak menyenangkan, label sesat, label bodoh, label penakut, label pengecut, label munafik, bahkan label kafir misalnya. Ini adalah bentuk kekerasan komunikasi.
yang bisa jadi dilakukan oleh para asatid, yang bisa jadi dilakukan oleh para ulama kita ketika di mimbar-mimbar. Karena kalau orang sudah ada di mimbar, dia bisa lupa diri. Dia tidak bisa mengontrol lidahnya sendiri. Lidahmu adalah harimaumu, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita mengaitkan dengan ideologi tertentu, mengaitkan dengan implikasi konsekuensinya, sehingga merasa berhak untuk melabeli seseorang dengan label-label yang negatif. Dan kemudian misalnya Anda marah. Anda saja ketika marah itu suara Anda tinggi, bukan kata-kata Anda yang tinggi, suara Anda tinggi. Suara Anda tinggi itu kan mendominasi pikiran orang lain, menggedor. Seolah-olah Anda sedang mengatakan sesuatu yang sangat penting, sangat dahsyat, sehingga Anda harus mengatakan dengan suara yang keras, bahkan teriak-teriak, bahkan takbir misalnya. Orang mengatakan di tengah keramaian Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah mengatasnamakan Tuhan yang Maha Agung. Para teroris juga mengatasnamakan Tuhan. Ketika dia membunuh orang, menghancurkan orang, Allahu Akbar kata-katanya. Setan juga mengatasnamakan Tuhan. Jadi hati-hati, orang yang banyak mengatasnamakan Tuhan akan menjadi orang yang seperti iblis, seperti teroris. Meneror orang dengan kata-kata. Terorisme kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.